Bab 921. Jangan berani-berani menjualnya padanya. Sebuah suara dingin datang dari belakang mereka dan Cynthia menyerbu masuk bersama Spencer dan Stephen. Nona Sear, mengapa Anda di sini? Tuan Zok yang terkejut, bergegas menghampiri dan membungkuk pada Cynthia. Keluarga Sear merupakan pemasok medis terbesar di daerah tersebut dan pimpinan industri tersebut, jadi Cynthia sering hadir mewakili keluarganya. Meskipun Tuan Zok hanyalah seorang manajer cabang tanpa kekuasaan apapun, dia melihat Cynthia 2 kali selama pertemuan bisnis dan mengenalinya. Cynthia menoleh menatap Tuan Zok dengan dingin. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini? Ya, namaku Zok. Tuan Zok tersenyum sopan dan hendak memperkenalkan dirinya, ketika dia menyela. Tuan Zok, saya melarang Anda bekerja dengan Elegante Group. Perintah Cynthia. Kenapa? Tuan Zok terkejut. Matanya melirik Cynthia dan Leon, sebelum menyadari bahwa Cynthia datang untuk Elegante Group. Akan tetapi, keluarga Sear adalah satu dari 4 keluarga besar dan sebagai putri tertua mereka yang belum menikah, Cynthia merupakan tokoh berkuasa dan tidak mungkin berpapasan dengan Elegante Group, sebuah perusahaan yang hampir tidak dikenal. Di kota, Tuan Zok ternganga, tidak mampu memahami situasi di hadapannya. Tidak ada alasan. Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan, kata Cynthia. Tapi, Tuan Zok bergumam ragu-ragu. Meskipun Cynthia memiliki status yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengannya, Serbe Farmasi tidak beroperasi di bawah Sears dan Cynthia tidak memiliki hak untuk memerintahnya. Karena Elegante Group setuju untuk membayar bahan-bahan dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, Tuan Zok akan mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan itu dan enggan membatalkan kesepakatan itu hanya karena kata Cynthia. Jadi, di sisi lain, keluarga Sear sangat berpengaruh dan dia tidak berani menentang Cynthia. Seketika itu juga, Tuan Zok menemukan dirinya di persimpangan jalan. Tuan Zok, sebaiknya Anda pikir-pikir dulu. Serbe Farmasi saat ini bekerja sama dengan Sears. Tidak apa-apa jika Anda ingin tetap bekerja sama dengan Elegante Group, tetapi saya akan segera mengakhiri kontrak kita dengan Serbe Farmasi jika Anda melakukannya. Tentukan pilihan Anda. Cynthia mengancam. Apa, Nona Sear? Kau tidak bisa. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tuan Zok yang ketakutan langsung setuju. Semua pengecer di industri medis dan farmasi sangat bergantung pada Sears karena mereka adalah pemasok terbesar dan Tuan Zok tahu bahwa apotek Serbe akan menderita kerugian besar jika Sears mengakhiri kemitraan mereka dan dia pasti akan dihukum karenanya. Tuan Wolf, saya dengan ini mewakili Serbe Farmasi untuk membatalkan kesepakatan di antara kita, kata Tuan Zok sambil melotot ke arah Leon. Apa yang terjadi dengan orang ini dan kelompok kecil ini? Pikirnya, beraninya mereka menentang Cynthia Sear. Mereka pasti ingin mati atau semacamnya. Bab 922. Yang perlu dilakukan Sears hanyalah menggerakkan satu jari dan Elegante Group akan hancur. Leon merasa bimbang karena Cynthia menghancurkan kesepakatannya dengan Serbe Farmasi. Dia tidak pernah menyangka akan mendapati dirinya dalam situasi seperti itu dengan Cynthia meskipun sudah lama tidak bertemu dengannya. Cynthia, apa yang sedang kamu lakukan? Desah Leon. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Cynthia meludah dengan dingin sambil melotot ke arah Leon. Leon membatalkan pertunangannya beberapa hari yang lalu dan Cynthia mengerti bahwa Leon melakukannya untuk menyelamatkan Iris, dan Cynthia tidak menyalahkannya atas hal itu, namun, Leon segera kembali bersama Iris dan meninggalkannya bahkan setelah Iris selamat, dan Cynthia tidak bisa memaafkannya karena melakukan hal itu. Hanya ada garis tipis antara cinta dan benci dan semua cintanya terhadap Leon langsung berubah menjadi kebencian. Itulah sebabnya dia mengakhiri kontrak dengan Elegante Group dan datang untuk menghentikan Leon mencari pemasok lain. Cynthia, aku tahu aku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku, kata Leon dengan nada meminta maaf. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Sekarang setelah kau berhasil menghidupkan kembali Iris, bisakah kau kembali padaku? Kita bisa bertunangan seperti yang kita rencanakan. Aku mohon padamu. Cynthia menggigit bibir bawahnya dan menatap Leon dengan memohon.
Dia datang jauh-jauh hanya untuk menghancurkan usaha Leon dalam mencari pemasok baru karena dia ingin mencari alasan untuk menemuinya sekali lagi. Dia mencintai Leon dengan sepenuh hatinya dan dia ingin memberinya satu kesempatan terakhir. Apa? Mulut Tuan Zok menganga dan matanya membelalak tak percaya. Dia mengira bahwa Leon atau Elegante Group entah bagaimana telah menyakiti Cynthia dan menyadari pada saat itu juga bahwa Cynthia hanya mencoba untuk menyakiti Leon. Cynthia Sear, wanita perkasa dari keluarga Sears, memohon agar seorang pria kembali ke sisinya dan pemandangan itu membuat Tuan Zok mempertanyakan semua yang diketahuinya tentang dunia. Karena dia bukan seorang seniman bela diri, dia tidak tahu siapa sebenarnya Leon dan tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi beberapa hari yang lalu selama apa yang seharusnya menjadi pesta pertunangan antara Cynthia dan Leon. Leon, kau tidak bisa berkata ya pada hal itu, Iris memucat dan panik saat dia menatap Leon. Dia tahu bahwa Leon adalah pria yang menghargai orang-orang yang disayanginya dan dia khawatir Leon mungkin menyetujui permintaan Cynthia, meninggalkan Iris sendirian. Maafkan aku, Cynthia. Aku mencintai Iris dan aku tidak bisa menyakitinya, dan aku juga tidak akan meninggalkannya. Leon menarik napas dalam-dalam dan menolak Cynthia sekali lagi dengan getir. Jadi kamu masih akan memilihnya. Air mata mengalir di pipi Cynthia. Dia selama ini tahu bahwa Leon mencintai Iris dan tidak akan pernah kembali padanya, tetapi penolakannya sekali lagi tetap membuat hatinya hancur. Dia menolak Nona Sear. Tuan Zok ternganga tak percaya. Cynthia adalah wanita yang kuat dan cantik dan pria manapun akan beruntung jika dicintai olehnya. Bab 923. Yang paling mengejutkannya adalah Leon menolak Cynthia. Akan tetapi, melihat betapa Iris lebih cantik dibandingkan dengan Cynthia, Tuan Zok teringat cara Cynthia dan Leon menyapa Iris dan tiba-tiba menyadari bahwa wanita yang berdiri di sebelah Leon adalah wanita tercantik di seluruh kota Springfield, Iris Yang. Tuan Zok sangat terguncang. Meskipun dia tidak pernah mendapat kehormatan untuk melihat Iris dengan matanya sendiri, rumor tentang kecantikannya tidak pernah hilang dari telinganya dan sangat mengejutkan melihat bagaimana dua wanita tercantik itu bertengkar memperebutkan seorang pria. Seketika ia merasa seperti gila dan berhalusinasi. Leon, jika kau masih saja bersikeras bersikap tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan. Cynthia menahan air matanya. Matanya kembali dipenuhi dengan kebencian saat ia memutuskan untuk mengubur semua rasa cintanya kepada Leon. Spencer, Stephen, beri orang ini pelajaran dengan mematahkan kakinya. Perintah Cynthia. Dia menghabiskan waktu yang lama dengan Leon dan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Leon hanya berada di tingkat tertinggi menengah. Jadi saudara Sharp, yang berada di tingkat tertinggi lanjutan, seharusnya dapat mengalahkan Leon dengan mudah. Apa? Kita tidak bisa. Spencer dan Stephen terkejut. Meskipun Leon sudah meninggalkan Cincian Group, meninggalkan semua yang dimilikinya, termasuk hubungannya dengan Spencer dan Stephen, Leon adalah tuan mereka untuk sementara waktu dan mereka tidak bisa membiarkan diri mereka menyakiti Leon. Kenapa tidak? Kalian berdua bekerja untuk Cincian Group dan kalian tidak lagi bekerja untuk Leon. Apakah kalian akan mengkhianati dan tidak menaatiku? Cynthia meraung. Keduanya berlutut. Maaf, Nona Sear. Bukannya kami ingin mengkhianati Anda, tapi Tuan Wolf pernah menolong kami di masa lalu dan kami tidak bisa menyakitinya. Silakan menghukum kami karena tidak mematuhi perintah Anda. Mereka menundukkan kepala dan lebih memilih dihukum daripada tidak menghormati Leon dengan cara apapun. Kenapa kau? Baiklah. Kalau kalian berdua tidak mau memberi pelajaran pada bajingan tak tahu terima kasih ini, aku sendiri yang akan melakukannya. Cynthia yang geram menyerbu ke arah Leon dan menempel di dadanya. Saat serangannya mendekat, Leon berdiri tegak dengan tekad dan menunggu pukulan itu mengenai dadanya. Meskipun Cynthia tidak sebanding dengan Leon dalam hal kekuatan, dia telah mencapai keadaan bawaan lanjutan dan karena Leon tidak menghindari serangan atau melindungi dirinya dengan energinya, tubuhnya tidak dapat menahan benturan dan dia langsung terpental sambil menyemburkan darah. Darah mengalir di sudut mulutnya dan dia memucat saat dia terjatuh ke tanah. Kau, Cynthia ternganga, tidak menyangka Leon akan menerima pukulan itu. Leon adalah laki-laki yang dicintainya dan dia menyakitinya, darah yang dia ludahi memercik ke wajah dia.
Bab 924. Cynthia langsung histeris dan hatinya hancur. Leon, kamu baik-baik saja. Iris memucat dan dia segera bergegas membantu Leon berdiri. Sialan, kau sudah gila, Leon. Kenapa kau tidak menghindar dari seranganku? Gerutu Cynthia, air mata mengalir di pipinya. Sesaat, ia ingin sekali berlari menghampiri Leon, tetapi terhenti ketika melihat Iris di sampingnya. Sudah selesai sekarang, Cynthia. Leon mendesah getir. Tidak, aku akan membencimu selama kau menolak untuk kembali padaku, bahkan jika itu berarti aku akan membencimu selama sisa hidupku. Dia menggerutu sambil menangis tersedu-sedu. Maafkan aku, Cynthia. Aku berutang budi padamu. Kalau memukulku bisa membuatmu merasa lebih baik, teruskan saja sampai kau puas. Kata Leon pasrah. Baiklah. Ingat kata-katamu tadi. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Dia mengangkat tangannya dengan marah. Energi sejatinya terkumpul di telapak tangannya. Lakukan saja. Aku tidak akan melawan. Leon menutup matanya dan menolak untuk bergerak. Kamu. Hati Cynthia hancur berkeping-keping saat dia menatap satu-satunya pria yang pernah dicintainya, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa membunuhnya. Cynthia, datanglah padaku jika kau ingin melampiaskan amarahmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Leon. Teriak Iris. Khawatir Cynthia akan menyerang Leon, Iris membuka tangannya dan berdiri di hadapan Leon. Kalian pasangan yang penuh kasih. Leon, kalian tidak takut mati, kan? Aku tidak akan melakukan apapun sesuai keinginanmu. Aku akan membunuh Iris sekarang juga dan setelah dia pergi, kalian mungkin akan kembali padaku. Cynthia menyipitkan matanya dengan jahat. Dia adalah seorang wanita muda keras kepala yang dibesarkan seperti seorang putri, dan perlahan-lahan menyimpang dari jalan yang benar setelah kehilangan Leon. Dia kehilangan semua akal sehatnya dan melontarkan dirinya ke arah Iris dengan kecepatan kilat. Iris memucat karena ketakutan. Dia pernah berlatih metode gadis misterius di bawah bimbingan Leon di masa lalu, tetapi terlalu lemah untuk membela diri dari Cynthia. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Cynthia menyerbu ke arahnya, tetapi dia dengan keras kepala tetap berdiri di hadapan Leon untuk melindunginya. Cynthia, kamu gila. Leon tersentak dan segera mengirimkan energi spiritualnya untuk memblokir serangan Cynthia. Yang membuatnya bingung, Cynthia hanya berpura-pura menyerang dan tidak bermaksud membunuh Iris sama sekali, jadi dia tidak menggunakan kekuatan apapun dalam serangannya. Bam! Energi Leon dan pukulan Cynthia saling beradu dan setelah membatalkan kekuatan Cynthia, energi Leon terus maju menyerang Cynthia. Cynthia tersenyum pahit dan tidak berusaha lari karena dia bersiap menghadapi benturan. Dia tidak sengaja melukai Leon dan dia ingin menghukum dirinya sendiri atas hal itu, bahkan jika itu berarti kematiannya. Bab 925. Sialan. Ekspresi Leon menjadi gelap saat ia menyadari apa yang Cynthia ingin lakukan. Ia melambaikan tangannya untuk mengambil kembali energi spiritualnya, tetapi sudah terlambat dan akibat serangan itu menghantam Cynthia dengan keras. Cynthia memucat dan mundur saat darah mengalir di sudut mulutnya. Leon segera menarik energinya, atau Cynthia akan mati. Cynthia, kamu baik-baik saja. Aku tidak bermaksud melukaimu, tanyanya tergesa-gesa. Dia hanyalah seorang pria dan meskipun mencintai Iris, dia menghabiskan siang dan malam bersama Cynthia, yang membantunya dalam banyak kesempatan, jadi dia mulai mengembangkan perasaan untuknya dan memperlakukannya seperti salah satu sahabatnya. Dia sudah merasa sangat bersalah karena membatalkan pertunangan dan frustrasi terhadap dirinya sendiri karena telah melukainya secara tidak sengaja. Cukup dengan kepura-puraanmu. Kau mungkin sebaiknya membunuhku dan itu lebih baik daripada membiarkanku menderita hidup-hidup. Cynthia meraung penuh kebencian. Dia lebih baik mati di tangan Leon atau dalam pelukannya sehingga dia bisa terbebas dari penderitaannya. Kenapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri? Hati Leon hancur. Pertunjukan yang luar biasa. Tepat pada saat itu, mereka mendengar seseorang bertepuk tangan dan Theodore masuk bersama beberapa seniman bela diri dari Field. Theodore Field, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak menyangka Theodore akan muncul tiba-tiba, ekspresi Leon menjadi gelap saat firasat buruk menguasainya. Leon Wolf, kau telah berulang kali menghalangi jalan kami dan Field tidak pernah melupakannya.
Aku di sini untuk membuatmu membayarnya. Theodore mencibir. Keluarga Field mencari kesempatan untuk melenyapkan Leon sejak ia berhasil melarikan diri dari pesta pertunangan. Namun, karena khawatir Collins akan ikut campur, keluarga Field tidak berani bertindak. Kunjungan Leon ke Collins Mansion tidak luput dari perhatian keluarga Field dan dengan asumsi bahwa Leon telah memenuhi kesepakatannya dengan keluarga Collins, keluarga Field akhirnya memutuskan untuk menyerang. Karena Leon kehilangan dukungan dari keluarga Sear, mudah bagi mereka untuk menyingkirkan anak yatim piatu yang tidak berdaya dan karena Walter termasuk generasi tua, ia tidak dapat menggertak Leon berulang kali dengan risiko menghancurkan reputasinya sendiri, jadi ia mengirim Theodore sebagai gantinya karena khawatir dengan nama keluarga. Theodore dan Leon berasal dari generasi yang sama, jadi pertarungan mereka tidak akan mencoreng reputasi Field. Kau akan membuatku membayar. Sungguh lelucon. Leon mendengus jijik, karena ia tahu bahwa Theodore hanya berada di puncak keadaan bawaan dan belum mendekati alam Mahaguru. Chapter 926. Jika Walter datang, Leon tahu bahwa ia akan ditakdirkan untuk mati, tetapi ia tidak takut sama sekali pada Theodore. Jangan terlalu percaya diri dulu, Leon. Aku membawa 2 semi-overlord bersamaku hari ini. Sehebat apapun dirimu, kau tetap akan mati hari ini. Theodore mencibir. 2 lelaki tua berusia 60-an melangkah maju dan menjaga pintu keluar di kedua ujung untuk mencegah Leon melarikan diri. 2 semi-overlord. Kalian para Field pasti sangat menghargaiku. Hati Leon mencelos. Dia hanya berada di tahap tertinggi menengah dan bahkan di bawah pengaruh pil naga, dia hanya bisa mencapai tahap tertinggi puncak, yang merupakan perbedaan besar dari tahap semi-penguasa. Sudah cukup sulit baginya untuk bertahan hidup di bawah semi-overlord, apalagi menghadapi 2 orang sekaligus. Bersiaplah untuk mati, Leon. Theodore mendengus dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para semi-overlord untuk menyalakan energi sejati dalam persiapan untuk menyerang. Berhenti. Melihat bagaimana Leon berada pada posisi yang tidak menguntungkan, Cynthia meraung dan berdiri di hadapannya. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan, Cynthia Sear? Theodore terdiam dan bertanya dengan bingung. Milik mereka, dia tahu bahwa Leon sudah berpaling dari Sears dan melihat sendiri konflik antara Cynthia dan Leon sebelumnya. Namun, sikap Cynthia berubah drastis dan dia terkejut karena Cynthia akan menghentikannya membunuh Leon. Theodore, keluarga Field telah menindas Leon tanpa malu-malu dengan seniman bela diri dari generasi yang lebih tua. Kau benar-benar keterlaluan. Malu-malulah. Geram Cynthia. Cynthia, apa kau sudah gila? Leon meninggalkanmu di pesta pertunanganmu sendiri dan mempermalukan keluarga Sears, tapi kau masih berpihak padanya. Apa kau sudah gila? Theodore ternganga tak percaya. Kau yang gila. Apakah Leon meninggalkanku atau tidak? Itu urusan kita berdua. Itu bukan urusanmu. Jika kau ingin menangkapnya, kau harus melewati Sears. Cynthia memperingatkan dengan dingin. Meskipun dia membenci Leon atas apa yang dilakukannya kepadanya, dia masih sangat mencintainya dan menolak membiarkan orang lain menindasnya. Jadi kau akan menjadikan Field musuhmu demi Leon. Theodore mencibir. Ya, kata Cynthia dengan tekad. Baiklah, ingat saja bahwa kau yang meminta ini. Aku sudah lama tertarik padamu, Cynthia. Aku tidak sabar untuk mencicipi 4 keindahan. Aku akan menyingkirkan Leon dan membawamu dan Iris kembali bersamaku untuk bersenang-senang. Theodore menyeringai nakal. Anson dan Theodore dikenal sebagai tukang selingkuh di kota itu, dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah Anson lebih menyukai Iris, sedangkan Theodore lebih menyukai Cynthia. Agar dapat menangkap Cynthia, ia bahkan mengatur penyergapan dengan harapan dapat menculiknya, tetapi usahanya akhirnya digagalkan oleh Leon. Bab 927. Iris dan Cynthia berada dalam jangkauannya dan Theodore segera memutuskan untuk menangkap mereka. Kau tak akan berani. Cynthia sedikit memucat melihat ekspresi jahat di wajah Theodore. Kalian akan tahu kalau aku berani melakukannya. Dia terkekeh sambil mengamati lekuk-lekuk tubuh mereka dengan rakus. Meskipun dia lebih menyukai Cynthia, dia tidak akan pernah menolak wanita cantik, terutama Iris, yang merupakan wanita tercantik di kota Springfield. Dulu, dia hanya membiarkan dirinya berfantasi tentang mereka berdua karena takut kepada keluarga mereka masing-masing.
Namun, Iris sudah dikecam oleh keluarga Yang dan dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan terhadapnya tanpa khawatir keluarga yang akan membalasnya. Cynthia masih mendapat dukungan dari keluarga Sears dan akan merepotkan baginya untuk melakukan apapun padanya, tetapi Theodore tidak khawatir sama sekali. Cynthia adalah orang yang bersikeras ikut campur dalam pertikaian antara Field dan Leon, jadi dia punya alasan untuk menangkap Cynthia dan Sears tidak akan bisa membalas dendam pada Field. Theodore yakin dengan pesona pribadinya dan yakin bahwa ia dapat menjinakkan Cynthia. Jika ia berhasil melakukannya, ia bahkan mungkin dapat mengendalikan Sears, dan itu adalah sesuatu yang ia anggap layak untuk dipertaruhkan. Theodore Field, serang aku jika kau mau, tapi jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari Iris atau Cynthia, aku akan membunuhmu. Leon melangkah maju dengan marah, melindungi Cynthia dan Iris di belakangnya karena ia khawatir Theodore mungkin benar-benar mencoba untuk menyerang Iris dan Cynthia. Leon, kau tidak akan menyerah begitu saja untuk berperan sebagai pahlawan, kan? Aku akan menghadapimu terlebih dahulu, sebelum fokus pada mereka berdua setelah kau mati. Theodore mencibir, sebelum berkata, lakukan saja. Atas perintahnya, kedua semi-overlord itu mengumpulkan energi sejati mereka ke tangan mereka dan melesat ke arah Leon tanpa ragu-ragu. Perut Leon mulas karena kekuatan yang luar biasa itu. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan dua semi-overlord dan satu-satunya harapannya adalah menangkap Theodore dengan harapan bisa mendapatkan jalan keluar. Meskipun melewati dua semi-overlord untuk mencapai Theodore masih akan sangat sulit, dia tetap harus mencobanya. Cukup, tepat saat Leon hendak melesat maju untuk menyerang Theodore, Ruth berjalan masuk bersama beberapa seniman bela diri di Collins. Dua sosok menjulang tinggi melompat ke arah Leon dari belakang Ruth untuk memblokir serangan dari semi-overlord of the field. Ruth Collins, kenapa kau ada di sini? Theodore terkejut. Pertanyaan yang lucu. Kalau kamu bisa di sini, kenapa aku tidak? Bab 928. Ruth mengejek. Leon mencapai kesepakatan dengan George sehari sebelumnya, dan keluarga Collins harus melindungi Leon selama 3 tahun sebagai imbalan bagi Leon untuk mengubah Ruth menjadi seorang penguasa. Itu bukan janji kosong dan George sudah mengatur anak buahnya untuk mengawasi Field dan Harold untuk mencegah sesuatu terjadi pada Leon. Begitu Theodore memanggil dua semi-overlord di keluarganya, keluarga Collins pun waspada dan George pun segera mengirimkan dua semi-overlord untuk menyelamatkan Leon. Karena Ruth sudah mengemasi barang-barangnya, dia pun mengikuti kedua semi-overlord itu ke tempat Leon berada. Ruth, apa maksudnya ini? Kesepakatan antara keluarga Collins dan Leon seharusnya sudah terpenuhi sekarang. Kenapa kau malah ikut campur? Ekspresi Theodore menjadi gelap. 4 keluarga besar selalu mengutamakan keuntungan mereka sendiri dan karena Leon tidak lagi berguna bagi keluarga Collins, dia tidak dapat mengerti mengapa Ruth bersusah payah menyelamatkan Leon. Siapa yang memberitahumu bahwa kesepakatan itu telah terpenuhi? Leon penting bagi keluarga Collins sekarang dan siapapun yang mencoba menyakitinya dalam 3 tahun ke depan akan menghadapi kemarahan keluarga Collins. Ruth memperingatkan Theodore dengan dingin untuk mencegah keluarga Field menyerang Leon lagi. Apa? Keluarga Collins akan melindungi Leon selama 3 tahun. Kau keterlaluan. Theodore geram. Meskipun keluarga Field waspada terhadap keluarga Collins, mereka tidak takut pada keluarga Collins. Jika keluarga Collins bermaksud melindungi Leon selama beberapa hari, keluarga Field bersedia menunggu. Namun, 3 tahun terlalu lama dan keluarga Field tidak akan pernah mengizinkan keluarga Collins melakukan hal seperti itu. Theodore, kau tahu lebih dari siapapun bahwa keluarga Field lah yang bertindak terlalu jauh. Kau tidak punya moral, dan berulang kali menindas seorang junior dengan cara yang paling kejam dan tercela. Jujur saja, aku akan malu jika aku salah satu dari keluarga Field. Ejek Ruth. Kenapa kau? Theodore yang tidak bisa berkata apa-apa, menggertakkan giginya karena marah. Ruth Collins, apakah kau yakin ingin menyatakan perang terhadap kami demi Leon? Ya, kalian, Field, bisa terus mencoba dan keluarga Collins akan menghadapi kalian. Kata Ruth. Baiklah, aku akan membiarkan Leon pergi sekarang demi dirimu. Tapi ini belum berakhir. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Ekspresi Theodore menjadi gelap.
Ruth membawa 2 semi-overload, jadi kekuatan di kedua belah pihak sama dan tidak ada kemungkinan dia bisa melakukan apapun pada Leon. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Tentu saja, keluarga Collins tidak akan mampu melindungi Leon selama sisa hidupnya, dan keluarga Field tidak akan menunggu selama 3 tahun sebelum menyerang Leon sekali lagi. Sejak keluarga Collins terlibat, Theodore menyadari bahwa ia perlu melapor kembali kepada Walter untuk membuat rencana masa depan yang sesuai. Ayo pergi. Theodore melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi bersamanya, dan Ruth tidak bergerak untuk menghentikannya. Bab 929. Keluarga Collins hanya melindungi Leon demi keuntungan mereka sendiri, jadi dia hanya perlu memastikan bahwa Leon aman dan tidak perlu menyerang Field demi Leon. Namun, Leon jelas tidak bermaksud membiarkan Theodore pergi. Theodore mencoba membunuhnya dan bahkan ingin memaksakan diri pada Iris dan Cynthia, tetapi Larry begitu menyadari bahwa dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Leon menolak membiarkan Theodore pergi begitu saja. Kau mau pergi? Sudah terlambat. Leon mencibir dan melompat maju untuk menghalangi jalan Theodore. Ada apa ini, Leon? Apa yang sedang kau lakukan? Ekspresi Theodore menjadi gelap. Bagaimana menurutmu? Keluarga Field sudah lama mengincarku dan aku harus mengajarimu hari ini. Kata Leon dingin. Semuanya adalah pelajaran. Kau akan memberi kami pelajaran. Kau pikir kau ini apa? Leon terkekeh meremehkan. Dia akan menghancurkan Leon seandainya keluarga Collins tidak terlibat, namun alih-alih bersembunyi di belakang Ruth, Leon terus menantangnya. Benar sekali. Aku lebih dari mampu menghadapi sampah sepertimu. Leon menyipitkan matanya dengan jahat. Dia tahu bahwa keluarga Collins tidak akan pernah menyatakan perang terhadap keluarga Field, dan Ruth juga tidak akan menyerang Theodore demi dirinya, tetapi Ruth akan dipaksa bertindak jika dia menyerang terlebih dahulu. Karena hubungan antara dirinya dan keluarga Collins hanya sekadar kemitraan, ia berencana melibatkan keluarga Collins sebanyak mungkin dalam situasi tersebut. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menjauh. Dia akan bodoh jika tidak memanfaatkan dukungan sementara dari Collins. Kau tidak akan berani. Theodore memucat karena perasaan tidak menyenangkan yang menguasainya. Dia mundur untuk bersembunyi di balik pagar Field. Seniman bela diri, tetapi sudah terlambat. Tangan Leon mencengkeram bahunya secepat kilat. Brengsek, berani sekali kau, bocah nakal. Para Field lainnya ternganga. Tidak menyangka Leon akan menyerang Theodore tepat di depan mata mereka. Kedua semi-overload segera sadar dan masing-masing melancarkan pukulan ke arah Leon. Sialan dia. Dia benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan posisinya. Ruth tidak menyangka Leon akan menyerang juga dan mengerutkan kening melihat betapa liciknya Leon. Dia adalah wanita yang cerdas, dan tahu bahwa Leon sengaja mencoba melibatkan keluarga Collins. Namun, dia tidak punya pilihan selain menurutinya meskipun dia tahu itu jebakan. Bagaimanapun, keluarga Collins ingin mendapatkan metode kekuatan dari Leon dan dia tidak bisa membiarkan Leon mati di tangan keluarga Field. Dia tidak bisa tidak menghormati Leon karena begitu bertekad hingga berani mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memaksanya bertindak. Dia melotot tajam ke arah Leon, sebelum berbisik, lakukan. Collins melompat ke udara dan melindungi Leon dari serangan Field atas perintahnya. Bab 930. Mati kau, Theodore Field. Ejek Leon, sebelum melancarkan pukulan ke arah Theodore. Tolong aku. Theodore memucat dan melancarkan serangan balik, sebelum mundur untuk menjaga jarak. Dari Leon. Bam! Energi di tangan Leon menembus pertahanan Theodore dan menyerang dada Theodore. Puff! Theodore meludahkan darah dan terlempar ke arah meja di kejauhan, meja itu langsung hancur berkeping-keping. Leon Wolf, dasar bajingan. Berhenti. Jika kau berani menyakiti Tuan Theodore, Field akan membunuhmu hidup-hidup. Para Field ternganga dan berteriak marah. Beberapa dari mereka ingin berlari menyelamatkan Theodore, tetapi semuanya dihentikan oleh keluarga Collins. Begitukah? Aku akan menunggu. Leon mencemooh ancaman mereka dan menghentakkan kakinya ke dada Theodore. Theodore memuntahkan seteguk darah lagi karena tekanan di dadanya dan tersentak. Leon, apa yang kau lakukan? Aku sedang memikirkan cara untuk membunuhmu. Dia tersenyum menggoda sambil menatap Theodore.
Kau tidak akan berani. Theodore ketakutan, tetapi sebagai salah satu individu paling cerdas di generasinya, ia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap tajam ke arah Leon. Leon, aku memperingatkanmu. Aku adalah penguasa muda Field dan jika kau berani menyakitiku, Field akan membunuhmu. Haha, Leon tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa yang kau tertawakan? Theodore merinding saat melihat Leon tertawa. Aku menertawakan betapa bodohnya dirimu. Keluarga Field akan mencoba membunuhku apapun yang terjadi, jadi ancamanmu ini tidak akan berhasil padaku. Aku akan menghancurkanmu sekarang juga untuk membalas keluarga Field. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan keluargamu. Leon mencibir, sebelum menghentakkan kaki dengan keras ke lutut Theodore. Patah. Setelah mendengar suara tulang retak, Theodore merintih kesakitan. Leon Wolf, dasar bajingan. Tunggu saja. Begitu kau berada dalam kekuasaanku, aku akan mencincangmu dan memberikan sisa-sisa tubuhmu pada anjing. Dia mengumpat dan melotot ke arah Leon dengan mata merah. Teruslah mengumpat. Mari kita lihat apakah kau bisa terus mengumpat meski tulangmu patah. Leon menyipitkan matanya dan menginjak kaki Theodore yang lain. Rasa sakit yang menusuk menjalar ke kakinya dan mata Theodore berputar ke belakang karena penderitaan luar biasa karena kedua kakinya patah. Seolah itu belum cukup, Leon mengangkat kakinya sekali lagi dan mengarahkannya ke titik laut energi Theodore. Theodore langsung pucat dan kehilangan sisa kepercayaannya. Titik laut energi merupakan titik kompresi yang sangat penting bagi seniman bela diri. Jika rusak, orang tersebut akan kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak akan pernah bisa pulih selama sisa hidupnya.